Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember, hadir kembali dengan sebuah informasi ngobrol santai tentang realisasi gagasan tim reaksi cepat permasalahan perizinan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup bersama narasumber Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Andes Suprihandoko MM, Dr. Ahmad Zen Wahyudi, Unit Donor Darah PMI Kabupaten Jember, dan Lili Rismawati Esos, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Lukman. Kali ini saya ingin ngobrol santai tentang sebuah gagasan di Kepala Dinas baru Lingkungan Hidup, yaitu tentang dibentuknya tim reaksi cepat kaitannya dengan perizinan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Gimana sih Pak ceritanya nih Pak? Terima kasih Mas Lukman. Saya ini kan di DLH ini kan baru beberapa hari. Tapi saya mendengar kalau di luaran sana memang banyak sekali izin lingkungan itu yang tidak segera terbit, tetapi ujung-ujungnya yang kena adalah DLH. Padahal faktanya sebetulnya setelah saya tahu, saya telusuri, ternyata tidak hanya di LH saja. Karena LH ini kan pekerjaan yang terintegrasi antara satu sama lain. Mulai dari pemerasaran, kemudian ada konsultan, ada PIC, dan lain-lain yang terkait di situ. Itu ternyata semua saling mempengaruhi. Oleh karena itu maka saya kepingin menyatukan antara unit-unit ini, bagian-bagian ini untuk kami satukan menjadi satu tim, dengan harapan apa? Presiden buruk tentang LH yang lambat dalam menerbitkan izin itu betul-betul bisa terurai dengan baik. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, yang saya sesalkan itu apa? Izin lingkungan bagi pengembang. Pengembang ini kan akan sangat menghambat programnya Gus Bupati dengan rumah subsidi yang 3.000 untuk PMI itu, tempatnya di mana, izinnya seperti apa dan lain sebagainya. Akhirnya mengantarkan kita untuk mendapatkan inspirasi bahwa kalau ini duduk di satu tempat, kemudian begitu dievaluasi, diverifikasi oleh Bu Kabid Tahling, kemudian ditemukan apa yang kurang dan lain sebagainya, selesaikan di situ. Kalau ada yang perlu edit kalimat dan selesaikan di situ, insya Allah satu hari bisa selesai. Harapan kami seperti itu. Dan ini terima kasih Mas Lukman dan kawan-kawan jurnalis yang membantu kami untuk mengekspos kepada publik. Dan hari ini kita sudah yang ketiga ini. Kalau yang pertama kemarin saya hari Kamis sebelum 1 Muharram itu ditunggui salah satu PIC yang intinya kepingin izin lingkungannya segera selesai, dan alhamdulillah tuntas di hari itu. Ini tinggal kurang sedikit ya Bu Lili ya untuk yang Pak Yusuf. Ternyata macet di konsultan. Nah ini kan kita perlu tahu kan, tidak hanya LH saja, di LH lamban. Nah ini maka hari itu alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan dari UDD. Beliaunya Mang Inden mulai kemarin sudah WA ke saya, Pak besok jam 10 saya mau ke LH. Oke, monggo Pak Dr. Zen. Dan alhamdulillah beliaunya setia juga menunggu tentang apa yang beliau perjuangkan. Kaitannya dengan adanya gagasan tim reaksi cepat untuk mempercepat proses perizinan yang ada di LH. Bagaimana respon Pak Dr. Zen? Sebelumnya kami sangat bersyukur, alhamdulillah, karena ini yang kami tunggu, dan mungkin yang lainnya juga gitu yang menunggu. Ya seperti yang disampaikan, informasi sebelumnya itu butuh waktu yang lama, sehingga masyarakat atau yang menggunakan jasa-jasa yang mengajukan untuk terkait izin lingkungan ini bisa terhambat atau lama, atau istilahnya muncul izinnya. Kebetulan kami sendiri di unit donor darah PMI Jember ini kan surat izin operasionalnya sudah mau habis nih, sehingga kami harus mengajukan
salah satunya UKL UPL untuk izin lingkungan hidupnya. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini sangat membantu, karena tentunya ini harapan dari tidak kami sendiri tapi seluruh stakeholder yang memang menunggu ini untuk percepatan izin dari lingkungan hidup ini. Salah satunya yang kami ajukan adalah untuk UKL UPL yang sebelumnya sudah kami ajukan untuk terkait pertek dari IPAL itu sendiri yang di kami untuk persyaratannya surat izin operasional yang kami mau berakhir. Nah, dengan adanya program yang ini luar biasa Bapak. Jadi mudah-mudahan ini tonggak awal untuk ke depan sehingga perizinan-perizinan ini tidak menjadi sumbatan atau hambatan. Sehingga operasionalnya dan sebagainya, kemudian terkait kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ini, izin ini bisa lebih lancar lagi. Terima kasih atas nama mungkin mewakili yang mengajukan izin. Matur nuwun kepada Pak Handoko sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru. Semoga ini bisa menjadi berkesinambungan. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih ya Pak. Ini berarti ya sangat berkorelasi sekali dengan iklim investasi yang ada di Indo ya. Betul Pak. Dengan mempercepat proses perizinan. Ternyata ada yang lebih emergensi lagi Pak. Kalau iklim investasi seperti para pengembang mau bikin rumah dan lain sebagainya, kendalanya di sini kan tadi sudah saya sampaikan. Ini beliaunya ini tanggal 16 habis Pak izin operasionalnya. Artinya kalau orang Jember butuh darah, beliaunya harus cari Pak. Tidak boleh beliaunya proses di sini kan gitu. Karena izin operasional sudah habis. Makanya di situ saya minta ke nyawanya. Iya, Pak pasti tentunya kan, makanya kan lebih emergensi lagi. Makanya tadi secara khusus saya pesankan disposisi pada Bu Lili yang selama ini punya kewenangan tanggung jawab untuk menyelesaikan proses itu. Saya disposisi untuk secepatnya agar sebelum tanggal 16 Juli upayakan bisa clear kan gitu. Ya. Tidak ke Bu Lili sebagai kali. Kita sebut ya. Kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan lambatnya ini proses perizinan? Sebetulnya terkait dengan proses itu sebetulnya bisa tidak lambat Pak, asalkan memang harus ada komunikasi secara intens antara pelaku usaha atau pemrakarsa dengan penyusun dokumen dan DLH. Nah, seperti itu. Karena semua perizinan ya kaitannya dengan perizinan dasar lingkungan itu semua tersistem Pak melalui OSS. Namanya sistem jelita. Sekarang di PTSP bukan OSS, jelita Pak. Jadi segala permohonan awal pintu masuk ditujukan kepada Dinas PTSP. Baru di situ ada operator Pak. Oke. Operator kaitannya dengan memverifikasi dokumen dari PTSP. Baru setelah itu sistem itu akan diteruskan kepada operator DLH. Dari situ akan dilihat terkait dengan kelengkapan data juga. Kelengkapan data setelah semua tercukupi syarat bisa kita proses. Dan di situ terkait dengan substansi kan ada pemeriksaan administrasi, ada substansinya. Di situ substansi akan kita lihat Pak, kaitannya dengan substansi dokumen OKL UPL, perlu kita melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan antara dokumen yang ada yang dimohonkan dengan kondisi di lapangan. Setelah verifikasi lapangan, ini kita nanti melakukan sidang pembahasan dokumen OKL UPL. Kenapa harus disidang? Karena dalam dokumen ini bersifat mandatori Pak sifatnya. Dan itu melibatkan stakeholder terkait atau OPD terkait. Antara lain kita mengundang dari DPM PTSP, Cipta Karya, Bina Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja Pak, dan DLH sendiri. DLH pun ada 3 bidang Pak. Semua terintegrasi dalam dokumen lingkungan. Terkait dengan pertek IPAL, terkait dengan Rintek, itu harus ada dulu sebelum ke dokumen. Ya, itu terintegrasi dan menjadi prasyarat. Ada yang harus tapi tidak menjadi prasyarat Pak. Jadi yang menjadi prasyarat awal untuk persetujuan lingkungan, yaitu PKKPR harus ada dulu, dan Pertek Andalalin. Baru nanti termasuk Pertek IPAL dan Rintek. Baru nanti bisa ke dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan nanti Pak, kalau memang Pertek itu sudah diterima, Pertek IPAL, harus segera diurus untuk SLO-nya. Nah, dan Pak, untuk layak operasionalnya. Dari Pertek langsung SLO di bidang nanti PPKL. Nah, dan. Jadi artinya tidak sepenuhnya keterlambatan, anggap aja keterlambatan ya, lambatnya keluarnya perizinan itu ada kaitannya dengan
OPD yang mana? Oh, ini Pak. Eh, terkait dengan apa sinergitas, makanya ini kita sidangkan. Kan itu sudah ada PKKPR tinggi, PKKPR berarti kan sudah ada Pak. Ya, termasuk ini Partai Kandalalin yang sudah ada, baru kita proses. Sidang di situ ada pemeriksaan substansi Pak. Ada masukan saran. Jadi masing-masing OPD itu memberikan saran masukan pada saat pemeriksaan dokumen OKL UPR terkait dengan dokumen yang dinilai, gitu ya. Karena pada saat kita menilai, di situ kita sebelumnya sudah memberikan format saran masukan untuk diisi semua OPD pada saat sidang. Nah, di situ akan ada dua opsi Pak, diterima atau dikaji ulang karena memang ada perbaikan. Jadi memang gini Pak, kebanyakan pemrakarsa itu tidak menyusun sendiri terkait dengan dokumen, gitu ya. Biasanya itu ada konsultan yang membantu untuk menyusun dokumen, yang punya kompetensi, yang memenuhi untuk menyusun dokumen OKL UPR. Nah, karena dokumen lingkungan ini bisa teruji Pak pada saat ada masalah, gitu ya. Kalau tidak ada masalah baik-baik saja. Karena Dinas Lingkungan Hidup ini adalah penjaga terakhir terkait dengan lingkungan Pak. Karena perumahan ini setelah selesai mengembangkan, terjual, gitu ya, pasti ada PSU Pak. Ya, PSU, penyerahan PSU ke Pemkab. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab Pemkab. Jadi kalau ada gugatan masalah ini kembali lagi kepada kita. Ada gangguan, ada pencemaran, kembali lagi ke institusi pemerintah daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, gitu Pak. Itu. Nah, jadi kita mengutamakan kualitas Pak. Bukan karena apa? Bukan kita menghambat, tidak. Kita bisa cepat, tapi juga dibantu prosesnya terkait dengan dukungan data yang kita butuhkan. Kadangkala ini selalu berganti-ganti dari konsultan atau pengusaha. Karena pengusaha juga berpotensi juga berkontribusi terkait dengan data Pak. Biasanya di perumahan, pada saat sidang, unit rumah 32 unit. Tapi pada saat kenyataan di lapangan kita cek tidak 32 unit. Gitu Pak ya. Termasuk pembangunan rumah. Di situ pembangunan rumah, setelah kita cek, kita sidangkan, kita akan duduk bersama dengan BPN juga Pak. Ketahuan di situ. Ternyata ini pengembangan dan tidak dilingkup di dalam satu dokumen. Harusnya antara pembangunan dengan pengembangan itu dilingkup jadi satu luasannya. Ya, gitu Pak. Asalkan perumahan itu kan sampai bawahnya ada yang masih belum ada dokumennya Pak, gitu ya, sudah bangun duluan. Nah, ini pernah dulu banyak yang seperti itu Pak, perumahan banyak berdiri tapi tidak diimbangi dengan perizinan yang lengkap. Ya, itu juga ada konsekuensi Pak, utamanya dari masyarakat, gitu pasti ada Pak seperti itu. Jadi memang keterlibatan semua pihak harus bisa saling mendukung, utamanya data yang tidak selalu berganti-ganti Pak. Nah, terima kasih. Kembali lagi ke Bapak Karisma. Ada hal satu yang menarik, yaitu mempercepat proses perizinan. Tapi kan ada kalimat yang dipertegas, yaitu tanpa melanggar regulasi. Ya. Boleh dijelaskan? Artinya begini Pak. Jadi kalau memang dibutuhkan dokumen dengan kelengkapan dan lain sebagainya, kita tidak berani melangkai itu. Karena itu nanti akan timbul masalah. Kalau sudah timbul masalah, risikonya makin rumit lagi, kan seperti itu. Makanya kita terintegrasi dalam satu tim itu, harapan kami nanti orang-orang yang ada di tim itu orang-orang yang punya integritas Pak, punya kejujuran, punya tanggung jawab, punya disiplin yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga seperti yang digeluhkan Bu Kabit tadi bahwa ketika 34 rumah tapi ternyata bangunnya 100, ini nggak jujur. Kalau udah nggak jujur ini akhirnya bikin ruwet, bikin rumit. Kata mau menyesuaikan 34, faktanya tidak sesuai. Makanya kan ini kan harus ada verifikasi di lapangan. Sehingga kita memang membutuhkan komitmen yang terintegrasi dari masing-masing pihak itu. Baik pengusahanya juga harus intens komunikasi dengan siapa yang dipercaya, apalagi melibatkan konsultan yang konon konsultan juga banyak pekerjaannya dan lain sebagainya. Kita nggak tanggung-tanggung kalau memang konsultan ini mengalami kesulitan, ya tolonglah jangan diterima seluruhnya, diberikan pada yang lain atau kembalikan pada pemrakarsa agar tidak menghambat, karena kesan di luar itu dia tetap. Nah, oleh karena itu kalau seperti ini kan akhirnya Mas Lukman dan para netizen barangkali nanti kan juga memahami kan itu butuh kebersamaan, butuh kolaborasi, butuh sinergi yang memang sama-sama kepingin cepat dan didasari dengan kejujuran. Nah,
tanggung jawab serta disiplin yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Ya artinya dipercepatnya itu kan tetap ada Proses yang ada proses yang Prosesnya. kalau semua persyaratan oke kan ya, Iya. termasuk sidang itu tanpa mengulur-ngulur mau diselesaikan gitu ya. Betul, bahkan di sini Mas Lukman, ini di sini saya rancang dengan TRC itu, saya siapkan ruangan. Jadi kalau memang nanti ada koreksi setelah sidang, kemudian ada revisi, ada saran masukan dari masing-masing dinas instansi yang terkait di situ, kalau bisa selesaikan di situ. Kalau kurang tukang ngetik, saya bantu tukang ngetik. Kan gitu. Di sini ada anak-anak CPNS ya Bu Lili ya. Nanti CPNS itu saya arahkan ke sana, tapi ya titip. Nono, soalnya nah, di luar jam kerja kan dia sudah nggak ini ya, nggak ada lembur, nggak ada apa kan, urus-urusan yang penting pekerjaan itu selesai gitu loh, nggak menjadi beban bagi semua pihak. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin ada pesan-pesan khusus sebagai closing statement. Pesan saya kepada seluruh masyarakat, terlebih lagi para calon-calon investor yang masih berada di luar sana. Jember komitmen untuk tidak mempersulit perizinan dan lain sebagainya. Kita terus berupaya bagaimana agar para investor berdatangan ke Jember, pastikan bahwa di Jember ini adalah daerah yang aman dan nyaman untuk berinvestasi. Kenapa demikian? Karena ini akan memberikan dampak positif yang multi layer effect, Mas. Jadi ketika investor datang, perizinannya cepat, memulai usahanya cepat, pengangguran terserap Mas, daya beli naik, indeks Gini juga akan turun, kemiskinan berkurang, kriminal juga berkurang. Bisa dibayangkan kalau lambat karena mengurus izin, maka tukang-tukang yang biasa bekerja, jadi tukang batu, tukang kayu, dia berhenti, dia makan, ya kan, tidak punya penghasilan. Apa yang terjadi? Saya khawatir nanti kriminal akan meningkat. Bisa titik tonggo halal, sepeda tonggo halal, lah ini bahaya ini kalau nggak terjadi seperti itu. Inilah upaya-upaya kita. Mudah-mudahan kita saling bersinergi, saling mendukung bagaimana agar Jember baru, Jember maju itu betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak. Ya, sebelumnya terima kasih lagi untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sehingga yang di luar sana yang merasa masih informasinya yang sebelumnya lambat dan sebagainya itu jangan ragu-ragu, segera untuk mengurus izin lingkungan hidup, karena dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberi arahan untuk mempercepat proses perizinannya selama memang itu sudah sesuai dengan proses yang dilalui. Saya rasa jangan ragu-ragu untuk berinvestasi ke Jember. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian ngobrol santai Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis Daud Suwaidi, saya berwartawan Indonesia Kabupaten Jember bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Andes Suprihanto Kaiban, dan Bapak Dr. Ahmad Zain Wahyudi, Unit Donor Darah PMI Kabupaten Jember, dan Kabid Tata Lingkungan Hidup, Ibu Lili Rismawati. Pada intinya, Dinas Lingkungan Hidup tidak akan mempersulit proses perizinan, bahkan akan mempercepat proses perizinan, namun tentunya sesuai dengan regulasi yang ada dan data-data yang lengkap, pasti proses perizinan akan dipercepat. Matur nuwun, sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih. Terima kasih, Mas. Matur nuwun, Bu Lili. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.